Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya seperti biasa ya, sebelum materi jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Semoga semua kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat kamu, saya tetap berpesan ya, jangan bosan untuk terus berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang saat ini sedang berjuang untuk melunasi hutang, modal terkuat kita itu adalah berdoa kepada Allah. Salah satunya itu tadi, setiap saya buat video atau ketika Anda menonton video saya, jadikan saja kolom komentarnya itu sebagai scripting doa Anda. Termasuk itu salah satu. Yang penting itu terus berdoa, terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuliskan di situ. Alhamdulillah ya Allah aku sehat, alhamdulillah ya Allah aku kaya, alhamdulillah ya Allah uangku banyak dan lain sebagainya. Apapun yang menjadi hajat Anda tuliskan saja. Baik teman-teman semuanya, kita langsung saja ke materi ya. Ini berkaitan tentang keajaiban riyadhah, kemudian hutang juga. Nah ini keajaiban ini banyak sekali diminatin, diinginin ya. Ya diinginin semua orang lah pastinya. Khusus buat yang sedang ditagih hutang, yang terkhusus yang buat orang yang dikejar-kejar hutang. Pasti pinginnya dapat keajaiban, apalagi besok bayar hutang, jatuh tempo. Kita nggak punya uang, kemudian kita beramal, kita beribadah, beribadah, dan kita berharap keajaiban datang. Itu sangat-sangat apa ya, diinginkan. Karena saya juga dulu begitu ya. Bahkan saya tuh nunggu-nunggu keajaiban. Kok datang sih keajaiban? Udah ngamalin ini, itu, dan segala macamnya keajaiban nggak datang-datang. Nah, oleh karena itu di video kali ini saya ingin bahas tentang itu ya. Dan kemudian ada yang bertanya ke saya, Pak, saya sudah ngamalin sholawat nih 10.000 kali setiap hari. Sudah saya lakukan tuh sekitar 5 bulan atau 5 bulan lebih lah atau 6 bulan. Saya sudah amalkan tahajud, saya sudah amalkan ibadah-ibadah yang lain, kok keajaiban belum datang ya. Nah ini ditanyakan ke saya. Bahkan sebenarnya banyak yang bertanya ke saya itu tentang keajaiban, tentang supaya ditolong sama Allah saat kepepet gak punya uang, saat mentok dan lain sebagainya, itu banyak ya. Nah tapi di video kali ini saya ingin bahas khusus masalah keajaiban. Nah buat kamu yang saat ini benar-benar kepingin sekali dapat keajaiban, nah tonton video ini, simak video ini, jangan di skip ya. Jangan di skip, tonton sampai selesai dan pahami. Saya ingin share ke teman-teman semuanya bagaimana caranya agar kita dapatkan keajaiban lewat ikhtiar langit. Pertama teman-teman semuanya, kalau kita ingin dapat keajaiban, kita langsung saja ya. Kalau kita ingin dapat keajaiban lewat riyadhah, lewat jalur langit gitu ya. Pertama ingat teman-teman semuanya, jangan fokus pada keajaiban. Jangan pikirkan keajaiban. Itu dulu yang pertama. Kalau Anda ingin dapat keajaiban, kemudian dapat ya kejutan dari Allah, jangan pikirkan itu. Kenapa? Berkali-kali saya sampaikan bahwa keajaiban itu haknya Allah. Keajaiban itu wilayahnya Allah, bukan wilayah kita. Kalaupun Anda berharap ingin dapat keajaiban, boleh Anda pikirkan, tapi fokus Anda jangan ke sana. Itu yang bertanya ke saya tentang, Pak, saya sudah sholawat, saya sudah istighfar, saya sudah ngamalkan semuanya, kok belum dapat keajaiban. Ya ente stres, Anda bingung dan Anda muter-muter sendiri, karena yang Anda tunggu itu keajaiban. Makanya saya katakan, coba cek lagi riyadhah Anda itu, Anda beribadah kepada Allah itu murnikah karena ingin meraih ridha Allah atau hanya sekedar untuk mendapatkan keajaiban. Anda riyadhah itu ingin hutang Anda segera lunas, apakah hanya fokusnya di situ? Ini perlu Anda pertanyakan dalam hati. Karena saya dulu begitu. Saya tuh dulu ya ketika riyadhah itu berharap kok datang sih keajaiban, kok lihat teman yang ngamalin begini, apalagi testimoni di YouTube itu dia ngamalin sholawat Jibril sekian ribu dapat keajaiban, saya ngamalin enggak. Dia ngamalin istighfar dapat keajaiban, saya ngamalin enggak. Dia ngerjain tahajud sampai 40 hari dapat keajaiban, saya ngerjain enggak gitu kan. Ada apa ini? Saya dulu juga begitu. Ternyata itu teman-teman semuanya. Gini, beriyadolah benar-benar mengharapkan ridha Allah. Kalau keajaiban, insya Allah itu pasti terjadi jika kita fokusnya nggak ke sana. Menurut saya ya, rumus keajaiban itu sederhana. Melepaskan sama dengan menerima, menerima sama dengan keajaiban. Ini berkali-kali saya ulang ya. Melepaskan, apa yang dilepaskan? Lepaskan semua beban, lepaskan semua masalah yang ada pada diri kita. Anda sedang dikejar utang, dikejar-kejar penagih hutang, diancam dan lain sebagainya, kesusahan yang lainnya, lepaskan ke Allah. Tetap berikhtiar. Ini juga perlu saya luruskan.
Pasrah di situ bukan berarti nggak bergerak teman-teman semuanya. Tetap bergerak, tetap berikhtiar, tetap bekerja, tetap berjualan dan lain sebagainya. Tetap. Yang maksud saya itu lakukanlah yang terbaik, berikhtiarlah, bekerjalah. Setelah itu lepaskan ke Allah, pasrahkan ke Allah. Bukan saya itu nyampaikan pasrah, diam aja menunggu keajaiban. Itu salah kaprah. Kalau itu yang Anda lakukan, Anda stres sendiri menunggu-nunggu keajaiban. Tetap berikhtiar, maka lepaskan. Setelah Anda lepaskan, menerima apa yang diterima. Yang diterima itu tadi kita mungkin dihina, dicaci maki, direndahkan, diancam, dijauhi, dan itu terima teman-teman semua. Maka kalau dikatakan terima, sabar, ridho, ikhlas, terima dulu masalahnya, ikhlas dulu dengan takdir Allah, ikhlas dulu, ridho dulu dengan ketetapan Allah. Pertolongan Allah itu akan hadir ketika kita itu menerima, kita ikhlas, kita sabar dulu, kita menyadari bahwa memang semua itu karena dosa dan kesalahan kita. Itu dulu rumusnya. Dan Allah sudah bilang kan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Artinya apa? Ketika kita sedang kesulitan, ketika kita sedang diuji, ya yang nggak enak gitulah kan. Di sana kan dikatakan sama Allah, sabar dulu, terima dulu. Ikuti aturan Allah, bukan ikuti kehendak kita. Nggak bisa, dunia ini Allah yang atur. Maka terima dulu itu. Melepaskan sama dengan menerima. Setelah kita lepaskan semua beban kita, termasuk doa kita, apapun yang menjadi masalah kita lepaskan ke Allah. Biarkan apapun yang datang ke diri kita, terima itu. Terima itu teman-teman. Itu rumus paling, ya saya katakan berat dan memang harus kita lakukan. Terima segalanya. Anda dihina, dicaci maki, sabar. Terima saja, gak apa-apa ya Allah, hamba ridho, gak apa-apa ya Allah, hamba ikhlas. Percaya deh, saya berkali-kali bilang bahwa ujian dan masalah itu sudah Allah ukur, gak mungkin lewat dari gak mungkin di luar dari batas kemampuan kita, itu gak mungkin. Jadi terima, ikhlas, meskipun berat, gak ada cara lain. Ente mau jerit, mau protes gimana pun gak bisa bos, karena memang itulah ketetapan, itulah takdir. Dan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, kesulitan-kesulitan yang Allah berikan kepada kita itu sebenarnya Allah itu ingin mendengar suara hati kita. Apakah kita mengeluh, apakah kita sabar, apakah kita ridho, atau apakah kita marah, bahkan kita buruk sangka sama Allah. Nah, kalau kita ingin dapat pertolongan Allah, sabar dan baik sangka. Caranya bagaimana? Itu tadi dengan salah satunya selalu mengucapkan kalimat, ya bukan hanya di lisan tapi di hati juga. Nggak apa-apa ya Allah, hamba dijauhi, nggak apa-apa ya Allah, hamba ikhlas, nggak apa-apa ya Allah, hamba ridho ya Allah, semoga ini jadi jalan ampunan atas dosa-dosaku. Itu melepaskan. Setelah melepaskan, menerima. Setelah menerima, melepaskan sama dengan menerima sama dengan keajaiban. Setelah kita terima itu, kita sabar, kita ridho, insya Allah keajaiban itu akan datang dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Itu teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.